setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabatku semua. Salam sehat dan salam jumpa lagi dengan kami di acara Renungan Live Spirit SMGM. Hari ini, Minggu 23 Maret 2026, kita akan mendengarkan renungan dengan tema Angkat Batu Itu dan Keluarlah, yang dibawakan oleh Romo Immanuel Siki PR. Kepada Romo, waktu saya berikan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Katanya, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta kepadanya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke tengah dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masuklah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengeliling aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus,
marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar dari kubur. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, menjadi percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, dimanapun Anda berada, yang dikasih Tuhan. Injil suci hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus dengan caranya membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Yesus dalam Injil tadi sengaja menunda keberangkatannya. Bukan karena Yesus mau supaya Lazarus mati. Bukan karena Yesus mau supaya Marta dan Maria
larut dalam kesedihan. Kisah Yesus membangkitkan Lazarus sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Betapa Dia memenuhi setiap harapan-harapan kita. Tuhan dengan kehadirannya di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria yang sementara berduka, sesungguhnya menunjukkan betapa pedulinya Ia dengan suka duka kehidupan kita umat manusia. Dikatakan Yesus menangisi Lazarus yang meninggal. Yesus masgul, Yesus sedih. Yesus juga merasakan kedukaan yang dialami oleh Marta dan Maria. Namun kehadiran Yesus sesungguhnya adalah kehadiran yang membawa sukacita. Kesedihan diubahnya menjadi sukacita. Percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan? Itu yang dikatakan Yesus kepada Marta. Dengan sangat yakin, Marta mengungkapkan, "Ya Tuanku, aku percaya Engkaulah yang akan datang ke dalam dunia." Iman Marta menunjukkan bahwa iman itu sesungguhnya mengandung pengharapan. Dan pengharapan karena iman akan kasih Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Mengapa? Karena Tuhan sungguh solider dengan keadaan kita umat manusia. Tuhan sungguh peduli dengan orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Namun lebih jauh daripada itu, kisah Yesus membangkitkan Lazarus bukan sekedar mujizat, tetapi kisah itu mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya, jati diri Yesus, misi perutusannya ke tengah-tengah dunia. Dengan sangat jelas Yesus mengungkapkan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Dia datang untuk membawa kehidupan. Dia datang untuk membawa keselamatan. Dia datang untuk membawa penghiburan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai kisah Yesus membangkitkan Lazarus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, pengikut-pengikut Tuhan? Ketika tiba di kuburan, Yesus berkata kepada orang-orang yang mendampingi Marta dan Maria, "Angkat batu itu." Kuburan Lazarus ditutup pakai batu. Lalu Yesus memerintahkan, "Angkat batu itu." Marta mewakili banyak orang memberikan protes, "Tuhan, dia sudah bau. Sudah 4 hari dia meninggal." Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan Marta. Yesus hanya mengatakan, "Sudah kukatakan, akulah kehidupan dan kebangkitan." Sesudah batu itu diangkat, Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan di tempat itu, berjalan keluar dari kuburnya. Dari kisah ini, kita dapat belajar makna kehidupan yang sudah sepantasnya kita lakukan sepanjang siara hidup kita di dunia ini. Yang pertama, angkatlah batu itu. Kehidupan kita banyak kali ditutupi dengan batu-batu. Ada batu keputusasaan, ada batu keraguan-raguan, ada batu kekhawatiran, ada batu kesedihan,
dan banyak batu-batu lainnya yang menghimpit kita, yang menutupi kita untuk menikmati sinar kasih Allah, merasakan sukacita yang dibawa oleh Tuhan. Kepada kita yang terhimpit oleh batu-batu itu, Tuhan mengatakan, angkat batu itu. Beranikah kita mengangkat batu-batu yang membebani kita? Batu-batu yang menutup pintu pengharapan bagi kita untuk menikmati hari depan yang lebih baik. Batu-batu yang membatasi ruang gerak kita untuk bergerak, mewartakan kasih Tuhan, membawa banyak orang makin dekat dengan Tuhan, membawa Tuhan makin dekat kepada banyak orang. Kita diajak Tuhan untuk mengangkat batu-batu itu, menyingkirkannya. Sesudah batu itu diangkat, Yesus berkata lagi kepada Lazarus, "Lazarus, keluarlah." Kita seperti Lazarus yang banyak kali mengalami kematian. Kita mati dalam kemalasan. Kita mati dalam keangkuhan. Kita mati dalam lumpur dosa. Kita mati dalam keterpurukan sikap dan perbuatan kita. Kita mati dalam berbagai hal yang menutupi rahmat Tuhan bagi kehidupan kita. Kepada kita, Tuhan pun berkata, "Keluarlah." Keluar dari kubur dosa-dosa kita. Keluar dari lumpur keterpurukan kita. Keluar dari dosa keangkuhan kita. Kita dipanggil untuk keluar, bertindak, beraksi, melakukan sesuatu bagi dunia, melakukan sesuatu yang bermakna. Sebagai sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita diajak, kita dipanggil, keluarlah, pergi, lakukan 5M. Mengunjungi, mendengarkan, menyapa, menghibur, mendoakan. Kita dipanggil untuk keluar dan pergi, membawa pengharapan bagi dunia, menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, protes Marta bahwa Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari dikuburkan, ditanggapi Yesus dengan penuh kepastian. Percayakah engkau? Akulah kebangkitan dan kehidupan. Karena Marta mengungkapkan bahwa ia percaya, maka Yesus melanjutkan memanggil Lazarus keluar dari kubur. Yang dapat kita pelajari dari kisah ini, dia sudah berbau. Bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu berbau busuk di hadapannya untuk bisa dipulihkan. Bagi Tuhan, tidak ada keadaan yang terlampau hancur baginya untuk dipulihkan kembali. Bagi Tuhan, tidak ada hati yang terlalu beku untuk bisa dicairkan lagi. Bagi Tuhan, tidak ada maut yang begitu sadis sampai tidak bisa diselamatkan. Tuhan selalu mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak dibatasi oleh waktu, kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan. Marilah sahabat-sahabat kita berjuang, melepaskan batu-batu yang membatasi harapan-harapan kita. Kita keluar dari lumpur dosa kita. Kita keluar dari kubur maut kita. Kita pergi untuk beraksi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Romo Eman yang sudah membawakan renungan pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk kita semua yang telah
meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga tambahlah selalu iman kita. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat